datang bikin hidup lebih baik. Saudara merasakan kasih Tuhan tiap hari? Bangun pagi, saudara sudah bisa buka mata, senyum, thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih untuk kasih-Mu, haleluya. Ini penting sekali saudara. Jadi, dengar baik-baik, saya menghubungkan itu dengan tadi perintah Tuhan Yesus tadi. Kalau kita tahu tiap hari kita disirami oleh kasih Allah, saudara tidak akan kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang namanya umat Allah. Karena cara Anda membalas kasih Allah adalah dengan gembalakanlah domba. Jelas? Jadi melayani itu adalah membalas kasih Allah karena tiap hari kita merasakan kasih Allah. Dan terkadang cara Tuhan memenuhi kebutuhan kasih untuk seseorang yang haus kasih Allah adalah dengan menghadirkan orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Ini saya mau kasih contoh. Yusua kamu di sini. Yusua ini sejak kecil dia ditolak, ya. Ditolak oleh papanya, ditolak oleh ibunya, ditolak oleh Pak RT, Pak Lurah semua, ya kan? Jadi dia defisit kasih sayang. Kamu berdoa, Tuhan berikan saya kasih-Mu. Berdoa. Ya, kamu berdoa pura-pura aja kamu berdoa, Tuhan limpahilah hidupku dengan kasih-Mu. Sekarang. Nah, kemudian ada orang namanya Pak Roni. Dia, mari Pak Roni, ya kan? Pak Roni ini sudah berjumpa dengan kasih Allah, ya, tiap hari, dan di dalam hidupnya ada roh Allah. Dia hidupnya penuh kasih Allah. Nah, saya mengatakan tadi, kasih Allah itu selalu mencari objek. Nah, sekarang Pak Roni sudah percaya Yesus, anggap aja saya Yesus, dan saya tinggal di dalam dirinya dia, yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Waktu ada orang yang berdoa, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu, dia secara otomatis waktu digerakkan oleh kasih itu, dia kasih, peluk dia. Ya. Peluk. Ya. Amin. Apa yang terjadi, saudara? Cara Allah melimpahkan kasih-Nya kepada orang, pakai orang yang sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Jadi Petrus mengatakan, kalau kau bilang, engkau mengasihi aku, kalau engkau mengasihi Yesus, gembalakanlah. Salah satu elemen penggembalaan adalah mengasihi mereka. Jelas? Amin. Thank you. Ya. Harusnya kamu menangis tadi waktu dipeluk. Amin. Sudah jelas ya. Jadi seharusnya mengasihi adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan seandainya setiap orang Kristen memahami bahwa engkau sudah menerima kasih dari Tuhan, maka tidak akan ada orang Kristen yang malas mengasihi jiwa-jiwa. Seandainya setiap pendeta, penginjil, hamba Tuhan, vikaris tahu apa artinya mengasihi Yesus, bahwa bukti nyata Anda mengasihi Yesus adalah mengasihi sesama. Tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewartakan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Amin. Yang ketiga, you are totally forgiven. Anda diampuni secara totalitas oleh Tuhan. Saudara, diampuni. Ayat Roma pasal 8 ayat 1, saudara. Roma 8 ayat 1. Oleh karena Yesus mati di kayu salib untuk memberikan hidupnya, maka pembayaran untuk dosa, penebusan untuk dosa sudah dilakukan. Oleh karena itu, saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Totally forgiven. Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Karena Anda sudah diampuni secara total oleh Tuhan, tidak ada lagi dosa sisa. Ya kan? Tidak ada yang ini sudah saya ampuni, yang ini kamu cari cara keluar sendiri ya. Dosa-dosa yang ini sudah saya ampuni, ini yang berat-berat ini kamu tolong tanggung sendiri. Tidak ada seperti itu. Di kayu salib kita sudah diampuni. Karena di kayu salib kita sudah diampuni tanpa syarat. Maka tuntutannya adalah berikanlah pengampunan kepada mereka tanpa syarat. Amin. Jadi Ibu Rina kalau mengampuni suami tanpa syarat ya. Karena sudah menerima pengampunan dari Tuhan tanpa syarat.
Awas kalau pakai kata tetapi. Saya mengampuni kamu Roni, tetapi tidak ada tetapi. Tetapi itu syarat. Ya. Atau sudah mengatakan, sayang, saya mengampuni kamu asalkan. Dua. Ya, asalkan sama tetapi. Itu sama saja, saudara. Nah, hati-hati ya. Saudara yang mengampuni dengan asalkan, Yesus pernah kasih perumpamaan. Ada orang yang utang 500 miliar, kemudian utangnya dianggap lunas, orang itu keluar, ketemu dengan orang yang utang ke dia hanya $19. Kemudian dia pukuli itu orang, dan akhirnya ada yang lapor kepada tuannya atau kepada raja yang sudah bikin perhitungan, dicabut itu akhirnya, dia kembali berutang lagi karena dia jahat. Sebetulnya itu ilustrasi. Kalau kita sudah totally forgiven, belajarlah mengampuni orang, totally. Anda harus belajar. Dan saudara, Pak Paulus Wiratno, tolong belajar itu juga. Totally forgive. Kalau mengampuni, tidak pakai asal. Kalau mengampuni, tidak pakai istilah tetapi. Amin. Mengapa Tuhan mengatakan kalau mengampuni tidak boleh tetapi? Oleh karena saudara, ketika ada tetapi dan tetapinya tidak dipenuhi, pengampunannya dicabut. Kita harus mengampuni secara totalitas. Haleluya. Berikutnya, ini kebenaran yang berikutnya. You are extremely valuable. Anda berharga di mata Tuhan. Dengan sangat-sangat luar biasa. Saya diberkati dengan bagian ini. Karena begini, harga itu yang menentukan siapa? Nah, soal harga, kalau saudara membeli sesuatu, harga itu pada akhirnya kesepakatannya yang menentukan siapa? Pemilik dan penjual. Iya kan? Sorry. Pemilik dan pembeli. Iya kan? Kalau saya bilang, Yosua, saya mau jual ini sepatu saya. Saya pemilik, saya akan menentukan harga dulu. Iya kan? Misalkan kamu mau beli, saya tentukan harganya ya, 2,5 juta. Kamu tentukan 1,5 juta. Jadi terjadilah nanti kesepakatan. Jadi sebetulnya saudara-saudara, yang menentukan bukan barangnya. Yang menentukan pemilik dan pembeli. Kalau pemilik mengatakan 2,5 miliar dan dia punya uang 2 miliar, dia bisa hargai 2 miliar. Padahal ini sepatu aja 50.000. Misalkan aja, iya kan? Siapa pemilik saudara? Kamu adalah umat kepunyaan Allah. Imamat rajani, kamu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Kamu berharga di mata Tuhan, ada ayatnya. Kalau burung pipit dijual 2 seduit, saudara-saudara, kamu lebih daripada itu. Kita lebih daripada makhluk yang lainnya. Siapa yang pernah membayar kita? Yesus. Dia membayar di kayu salib dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Jadi saudara-saudara, you are extremely valuable. Saudara adalah orang yang secara ekstrim sangat berharga di mata Tuhan. Maka jangan pernah mendongkrak harga diri dengan yang lain-lain. Saudara ngomong begini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan mau menunjukkan bahwa saudara punya cincin yang berharga. Saudara setelah mati cincin itu akan ditinggal. Saudara akan kembali telanjang, iya kan? Kalau toh dikasih pakaian, lama-lama pakaiannya dimakan rayap. Aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Jadi jangan pernah mendongkrak harga diri dan menganggap kalau saya pakai barang berharga, maka saya lebih berharga. Bertobat. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Ada orang yang tiap hari dia cari barang berharga, ya kan? Pernah saudara ketemu dengan orang yang giginya dilapis emas? Kalau ngomong ditunjukkan supaya kelihatan emasnya, weh luar biasa. Giginya dilapis emas, semua kukunya dilapis emas, semua di mana-mana. Seperti yang saya pernah katakan, naik pesawat Garuda dengan seorang ibu yang pakai gelang dari sini sampai sini. Gelang satu almari dipakai semua, ya kan? Duduk di samping saya selama perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, tidak bisa ditekuk tangannya oleh karena penuh dengan gelang. Saudara-saudara, ngapain? Anda sedikit banyak yang masih menggunakan barang berharga untuk mendongkrak harga diri, Anda salah konsep. Mohon maaf, Anda tidak menghargai apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ingat baik-baik, nilai atau hargamu ditentukan oleh pemilik dan pembeli. Dan dua-duanya sudah dilakukan. Anda berharga. Tidak peduli mau ompong, mau botak,
mau keriput kah, mau pincang, kita semua berharga di mata Tuhan. Katakan kepada teman saudara yang ada di samping, apapun juga kau berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan pikir kalau yang gendut lebih berharga karena beratnya lebih banyak daripada yang kurus. Saudara-saudara. Jangan pikir yang rambut tebal dengan yang tidak punya rambut, yang rambut tebal lebih berharga. Tidak. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Haleluya. Amin. Coba saya lihat Christine mulai senyum nih. Ini pewahyuan saudara, membuat Anda tidak minder ketemu siapa saja. Mau ketemu dengan orang yang mobilnya 16, istrinya 13, saudara tidak akan pernah minder. Karena apa? Kita sama di hadapan Tuhan. Harga yang Tuhan Yesus pakai untuk membayar Pak Benihin, Pak Niko, Pak Arifin, sama dengan harga yang dipakai untuk menebus saudara. Amin. Jadi jangan minder gara-gara yang satu jemaatnya 5.000, saudara jemaatnya 15. Saudara tidak perlu minder. Di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Senyum coba sama saya orang yang berharga. Bilang. Ditambahi, saya sangat berharga walaupun dompet saya kosong. Bilang. Haleluya. Oh Tuhan baik, saudara. Luar biasa. Saudara-saudara, kebenaran ini menolong kita supaya kita memahami kita ini orang yang berharga. Kita orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita orang yang sudah diampuni. Jadi kalau saudara hidup dikejar-kejar rasa bersalah, merasa tertolak, tidak punya harga diri, bertobat sekarang. Bertobat karena tidak menghargai diri sendiri. Dengar, tidak menghargai diri sendiri, Anda sedang menyangkali kebenaran-kebenaran tadi. Dan itu dosa. Bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran ini. Kami adalah orang-orang yang diterima. Kami adalah orang-orang yang dicintai. Kami adalah orang-orang yang telah berharga dan kami diampuni. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Dan kami mau menghargai setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara, sementara kita tunduk. Ada orang yang mengatakan selama ini saya tidak menghargai kasih Tuhan. Saya merasa berdosa oleh karena apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Saya jahat, saya melakukan hal-hal yang najis di mata Tuhan. Saudara-saudara dengar, you are totally forgiven. Anda yang percaya kepada Yesus hari ini, Anda diampuni. Anda yang merasa tidak berharga, Anda menerima harga penebusan kayu salib itu. Dan saudara yang mengatakan, Pak Paulo, saya mau bertobat. Saya pagi hari ini mau bertobat. Saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau minta ampun kepada Tuhan. Karena salah konsep. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikejar-kejar rasa bersalah. Saudara yang selama ini merasa tertolak. Saudara yang merasa selama ini punya krisis harga diri. Dan saudara menggunakan segala macam cara untuk mendongkrak harga diri saudara. Bertobat. Dan saudara yang sudah bertobat, saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini saya mengakui, saya salah konsep selama ini. Saya tidak tahu, tidak menyadari kalau melalui percikan darah-Mu aku telah diterima. Aku telah ditebus, aku telah diampuni. Dan aku berharga di mata-Mu. Hari ini aku mengakui semua kesalahanku dan aku bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.